Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Aurahidayah dengan NIM 082011133339. Saya dari Prodi Fisika Angkatan 2020 Universitas Airlangga. Di video ini, saya akan menjawab soal kuis dari mata kuliah Manajemen Industri, di mana adalah bagaimana cara orang yang mudah mendapatkan uang. Di video ini, saya mengambil tokoh adalah Toto Sugiri. Berikut adalah biodata singkat mengenai Toto Sugiri. Di mana Toto Sugiri ini dikenal dengan nama Otto Toto Sugiri, yang lahir di Bandung pada 23 September tahun 1953. Toto Sugiri ini adalah CEO Data Center Indonesia atau dikenal dengan DCI Indonesia. Kemudian ada total kekayaan dari Toto Sugiri sendiri. Menurut Wikipedia, pada tahun 2021, Forbes mencatat Toto Sugiri sebagai orang terkaya nomor 19 dari 50 orang terkaya di Indonesia, di mana total kekayaannya mencapai 35,62 triliun rupiah. Berikut video mengenai Toto Sugiri. Yang pertama, ada video dengan judul Rahasia Sukses Toto Sugiri Jadi Orang Terkaya ke-23 di Indonesia, yaitu dengan menjauhi utang dan jangan meminta. Berikut adalah videonya. Ada prinsip yang harus dipegang di balik kesuksesan Otto Toto Sugiri menjadi orang terkaya di Indonesia urutan ke-23 dan 1622 versi Forbes. Prinsip yang dipegang oleh Toto hingga kini adalah menjauhi utang dan tidak meminta-minta. Dia tidak gengsi dalam mencari rezeki, tapi lebih gengsi kalau meminta terlebih ke orang tua. Ya, itu adalah Toto Sugiri, yaitu saya tidak gengsi. Gengsi itu kalau saya meminta-minta ya. Prinsip itu Toto pegang erat-erat sampai namanya tercatat memiliki harta mencapai 1,9 miliar dolar AS atau setara dengan 28,5 triliun rupiah. Toto meraup keuntungan dari usahanya di bidang teknologi. Jadi nggak heran kalau dia sering banget dijuluki Bill Gates-nya Indonesia. Ia merupakan pendiri data center di Indonesia melalui PT DCI Indonesia untuk menumbuhkan ekonomi digital di negara ini. Meskipun uangnya banyak dan nggak cukup dimasukin ke dompet semua, Toto hidup jauh dari kata mewah. Toto tetap mempertahankan idealismenya untuk bersikap sesederhana mungkin. Alasannya karena jiwanya merasa lebih tenang dan ketenangan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Dari prinsip-prinsip di atas masih ada lagi pegangan hidup Toto, yaitu soal pengelolaan uang, apalagi kalau sudah berkeluarga. Sebagai contoh, jangan sampai memakai pinjaman untuk mencukupi hidup. Nah, itu juga ada lagi quotes dari Toto Sugiri.
Nah, itu tadi video yang pertama tentang mengenai Toto Sugiri, di mana Toto Sugiri ini orangnya dia ingin meminta-minta dan juga menjauhi hutang. Jadi kemudian juga hidupnya meskipun dia sudah kaya, tetap hidup sederhana. Kemudian video yang kedua, kalau kita memberikan sesuatu yang bermanfaat dan bisa membahagiakan orang lain, apakah menguntungkan orang lain, ya this is the right foundation dari bisnis itu sebetulnya. Nama saya Otto Toto Sugiri, saya founder dan CEO dari PT DCI Indonesia Tbk. Saat ini kami sudah memegang the biggest market share di Indonesia untuk bisnis yang serupa. Jadi kita memegang sekitar 52% market share. Kami bisa melayani perusahaan-perusahaan multinasional yang signifikan. Kesuksesan buat saya kalau selama hidup saya bisa selalu memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk makin banyak orang, makin baik. Saya punya passion waktu dulu di programming, di IT, di software. Lalu di situ saya mulai merasakan kebahagiaan bagaimana kalau saya membuat sesuatu software dan lalu dipakai oleh banyak orang demi kebaikan mereka. Jadi mereka bisa kerja lebih efisien. Lalu terjun ke entrepreneurship karena saya ingin mendapatkan kebebasan untuk berinovasi, tidak terkengkang dalam birokrasi, enterprise dan lain-lain. Kami beruntung karena kami dari awal perusahaan sudah mengotomasi semua proses-proses operasional sehingga itu bisa dilakukan secara remote, most of it. Saya believe everything has to start with the empathy, rasa untuk orang lain kita lihat, dan saya juga believe bahwa ternyata bisnis itu seperti itu. Strategi kita pegang bukan padat karya tapi high productivity for its resource, human resources yang ada. Karena itu mereka harus di-equip dengan solid processes, intensive automation, giving the human a lot of tools like artificial intelligence. Menurut saya sederhana dan prinsip hidup saya. Kalau saya bisa jadi orang baik dan berguna, selesai. nah itu tadi yang video kedua, Toto Sugiri juga menjelaskan jika kita menjadi orang yang berguna dan juga orang yang baik, maka kesuksesan juga bisa diraih. Kemudian ada video yang ketiga, di mana Toto Sugiri ini merupakan orang terkaya yang dijuluki sebagai Bill Gates-nya Indonesia, yang mempunyai kekayaan mencapai 28 triliun rupiah. Kenapa dijuluki Bill Gates Indonesia? Karena Toto Sugiri sendiri itu bergerak di bidang teknologi. Berikut adalah videonya. Inilah sosok orang terkaya yang dijuluki Bill Gates-nya Indonesia. Ia adalah Otto Toto Sugiri, CEO dan co-founder perusahaan Doneata Center Indonesia. DCI Indonesia merupakan penyedia pusat data terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan penyimpanan server dan ruang pusat data yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Pria yang dijuluki Bill Gates-nya Indonesia ini kembali masuk dalam jajaran 50 orang terkaya di Indonesia, versi media bisnis Forbes. Saat berita ini ditayangkan, Toto menduduki peringkat ke-23 dengan kekayaan mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 28,78 triliun rupiah. Sebelumnya, pada 2022, ia bahkan sempat berada di peringkat ke-19 dengan kekayaan mencapai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 35,62 triliun rupiah. Kurs 14.250. Lalu, siapakah Otto Toto Sugiri dan bagaimana perjalanan karirnya hingga tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia? Berikut profilnya. Pria berusia 69 tahun ini merupakan entrepreneur di bidang teknologi yang sukses mendirikan DCI sebagai pusat data terbesar
yang membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ia memulai karirnya setelah menyelesaikan gelar Master of Science in Engineering di RWTH Aachen University Jerman pada tahun 1980. Saat itu, kepulangannya ke Indonesia adalah untuk merawat ibunya bersamaan dirinya memulai proyek pertamanya, yaitu pembuatan pemrograman lokal seperti perangkat lunak untuk perusahaan minyak dan program untuk mengelola pencairan pinjaman nelayan di Papua. Selanjutnya pada 1983, dirinya bergabung dengan Bank Bali untuk membuat sebuah perangkat lunak akuntansi yang memudahkan para pegawai akuntansi bank menjadi lebih efisien dalam menjalankan tugas mereka. 3 tahun kemudian, pada 1989, dengan modal $200.000 Amerika Serikat, dirinya mulai merintis perusahaan perangkat lunak sendiri dengan nama Sigma Cipta Caraka. Ia membangun bisnisnya bersama 6 mantan pegawai Bank Bali lainnya, salah satunya Marina Budiman yang kini menjabat sebagai Presiden Komisaris DCI. Sigma Cipta Caraka pun menjadi terobosan baru dalam perkembangan teknologi saat itu, terutama dalam bidang perbankan. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu pemerintah Indonesia baru saja menderegulasi industri perbankan. Jumlah bank di Indonesia pun naik lebih dari 2 kali lipat menjadi 240 bank. Meningkatnya jumlah bank ini membuat kebutuhan akan teknologi semakin meningkat. Tenaga IT di perbankan sangat dibutuhkan. Di titik ini, Sigma Cipta Caraka meraup pendapatan hingga $1,3 juta Amerika Serikat pada tahun itu. Karirnya melejit hingga dirinya mendirikan penyediaan layanan internet pertama di Indonesia yang bernama Indo Internet pada 1994. Indo Internet memudahkan masyarakat untuk menjalani web di seluruh dunia untuk pertama kalinya. Saat ini, perusahaan tersebut dikenal sebagai PT Indo Internet Tbk dan dirinya menjabat sebagai Presiden Komisioner sejak 2012. Selain itu, dirinya juga mendirikan anak perusahaan Sigma, yaitu Balicamp, dengan proyek pemeriksaan ejaan bahasa Indonesia untuk Microsoft. Sayangnya, anak perusahaan tersebut harus ditutup karena terjadinya bom Bali pada 2002. Tragedi bom Bali mempengaruhi bisnisnya, sehingga ia memutuskan untuk menjual 80% kepemilikan saham Sigma kepada Telkom Indonesia pada 2008 senilai $35 juta Amerika Serikat. Berpikir untuk pensiun, ia juga menjual sisa sahamnya seharga $9 juta Amerika Serikat. Namun, tak lama kemudian ia mendapatkan ide saat pemerintah berniat untuk menggunakan data Indonesia di dalam negeri untuk mencegah penggunaan pusat data luar negeri. Hal ini menjadi peluang tersendiri baginya. Pada 2011, ia bersama 6 orang rekan lainnya akhirnya mendirikan Data Center Indonesia. Dirinya juga berusaha untuk mendapatkan sertifikasi Tier 4 pada 2014 untuk DCI. Sertifikasi Tier merujuk pada tingkatan keandalan dan ketersediaan suatu pusat data atau infrastruktur TI. Tier 4 dirancang untuk menjaga ketersediaan layanan di dalam dan di luar lingkungan pusat data bahkan saat terjadi gangguan besar, seperti kegagalan komponen utama atau pemeliharaan terjadwal. Sertifikasi Tier 4 inilah yang menjadi strategi untuk menarik klien. Tentu dengan berbagai strateginya, DCI mulai berkembang pesat dan menjadi pusat data center terbesar di Indonesia. Hingga saat ini, Otto Toto Sugiri menjabat sebagai co-founder dan direktur PT DCI Indonesia. Dilansir dari LinkedIn, dirinya menjabat sebagai CEO PT DCI Indonesia sejak Januari 2017 lalu. Nah, berikut tadi merupakan bagaimana sosok Otto Sugiri dari awal karirnya merintis bisnis hingga sampai sekarang menjadi orang tersukses dan juga orang terkaya di Indonesia. Dari ketiga video tadi dapat disimpulkan bahwa bagaimana Otto Toto Sugiri tersebut dengan mudah mendapatkan uang. Yang pertama yaitu jauhi utang. Kemudian yang kedua, jangan meminta-minta. Yang ketiga,
Jadilah orang yang berguna dan juga baik. Nah, di sini mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana kisah hidup, perjalanan, karir Oto Toto Sugiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.